Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tommy di Vlogger KW. Nah, pagi hari ini kita sudah sampai di Stasiun Gubeng Surabaya dari Bandung dengan menggunakan kereta api Turangga. Nah, mau ngapain sih di Surabaya pagi-pagi gini ya? Ikuti saja kelanjutannya di video Vlogger KW kali ini. Yuk. Yup, kita sudah sampai di kota Surabaya. Hari ini kita akan jalan-jalan ke Gunung Bromo. Sekarang tanggal 30 Mei 2021, jadi kita masih dalam masa pandemi. Nah, buat teman-teman yang mau jalan-jalan ke Bromo, apa sih yang harus disiapkan biar kita bisa nyaman dan tetap sehat? Tadi pagi kita sudah sampai di Stasiun Gubeng Surabaya dari Bandung menggunakan kereta api Turangga. Tempat duduknya tidak full tapi 70% sepertinya ya. Sebelum berangkat kita harus di antigen atau di genus terlebih dahulu biar sehat semua yang naik kereta api. Nah, sebelum berangkat kita sudah mencari berbagai macam informasi bagaimana cara ke Bromo dari Surabaya. Kita sudah nelpon semua travel, kemudian sudah menghubungi Damri yang katanya punya shuttle dari Stasiun Gubeng sampai ke Bromo. Ternyata libur atau tidak jalan. Akhirnya kita menggunakan mobil sewaan. Nanti ada mau nyewa kemana ada nanti ya informasinya ya. Dan kemudian sampai Bromo mau ngapain sih? Nah, kita sudah searching, googling, akhirnya menemukan salah satu penyedia jasa sewa jeep yang menurut saya recommended sekali ya. Jadi nanti juga akan saya sampaikan di video belakang dari mana saya dapat sewa jeep tersebut. Oleh karena itu saksikan terus video trip to Bromo dari Vlogger KW sampai selesai ya. Dan jangan lupa like and subscribe channel Vlogger KW. Oh iya teman-teman, sekarang kita sudah ada di tol Surabaya Malang. Nah, pagi itu suasana begitu lengang ya, nggak terlalu rame banget ya. Walaupun sepi, mas drivernya nyetirnya tetap santai, disalip kanan kiri cuek aja ya. Yang penting selamat sampai tujuan. Nah, rencananya kita hari ini ke Bromo, nanti melalui Purwodadi ya. Purwodadi kita akan ke terminal Tosari. Nah, dari Tosari nanti kita akan menggunakan jeep khusus ya, jeep 4x4. Nah, sekarang kita mampir dulu ke rest area KM 65 yang mengarah ke Kota Malang.
Di sini sepertinya rest areanya belum terlalu lengkap ya. Sepertinya masih darurat ya. Jadi kalau darurat tahu sendirilah ya kondisinya seperti apa. Jadi teman-teman yang dari arah Surabaya menuju Malang bisa misalnya pengen beli minuman ataupun buang air kecil, silahkan mampir di KM 65. Tapi teman-teman jangan kaget ya, terutama buat kaum hawa akan terkejut melihat toiletnya. Nanti kita lihat saja gimana bentuk toiletnya, karena semuanya itu masih sifatnya darurat, belum permanen ya. Jadi di sini belum permanen tuh, lihat tuh. Tempat jualan kayak Indomaret tuh masih seperti seng aja ya, seng biasa. Kemudian juga ada kios-kios. Nah, ini dia. Toiletnya itu masih darurat. Bentuknya kayak kontainer ditata tuh. Sebelah kanan tuh toiletnya masih darurat juga dari bahan kontainer. Jadi kalau bisa buat kaum hawa bawa ini ya, air mineral sendiri buat bersihin ya. Nah, ini dia mobilnya. Kita pesan apa, yang datang apa. Nah, tadi dari Travel Catur Jaya Mandiri. Jadi kita pesennya via Traveloka, teman-teman. Di Traveloka itu bilangnya New Xenia. Jadi yang lama ya. Tapi dapatnya lebih ternyata ya. Jadi maka saya rekomendasi, karena apa? Kita mendapat lebih dari yang kita bayarkan. Sudah murah, sopirnya Mas Yuda itu baik. Pembawaannya enak, jadi lah rekomen banget lah buat kalian. Nanti nomor teleponnya ada di deskripsi ya. Nah, kita sudah keluar dari tol Surabaya Malang. Kita ambil kiri, kita ambil ke arah Purwodadi ya. Purwodadi Jawa Timur, bukan Purwodadi Jawa Tengah. Nanti dari Purwodadi kita akan menuju ke Tosari. Nah, ini di pertigaan kita ambil ke kanan. Nah, di sini Mas Yuda nawarin, "Mas, mau sarapan apa?" Saya bilang, "Yang deket situ saja dan enak." Nah, langsung Mas Yuda, "Oh, di situ aja ya, di warung makan situ." Nah, kita setuju dengan Mas Yuda, kita langsung menuju ke warung makan tersebut. Nah, ini warung makannya, tidak jauh dari pertigaan Purwodadi, sekitar 100 meter dari pertigaan Purwodadi itu ada warung makan Mbak Sri namanya. Kita parkir di situ, kita masuk nih, suasananya di warung makan Mbak Sri. Pagi itu cukup lengang ya, nggak banyak orang ya. Nah, di sini ada berbagai macam menu dan harganya murah. Nah, teman-teman bisa lihat menunya sendiri, saya fotokan, saya videokan. Enak pokoknya, makanannya mantep, maknyos pokoknya ya. Nah, sudah kenyang, sudah makan nasi campur tadi ya. Harganya 26.000. Saya ngambil minumannya tadi
jahe susu. Anget. Jahe asli ya, bukan jahe sasetan ya. Nah, dari sini kita akan ke pertigaan Purwodadi untuk menuju ke Tosari. Jaraknya nggak terlalu jauh dari sini, hanya 100 meter saja. Nah, di pertigaan situ kita akan belok kanan, itu pertigaan Purwodadi, untuk menuju ke Tosari. Nah teman-teman, kita sudah di jalan kecil yang menuju ke Tosari. Saya sih sarannya buat teman-teman yang suka mabuk darat, nah ya, sebaiknya minum antimu atau anti mabuk lah ya. Jadi nanti kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, apa ya, siap sedia tas plastik ya, karena jalannya goyang kanan goyang kiri goyang kanan, terutama nih yang berangkat dini hari. Drivernya itu pasti mengejar waktu jam 2-an sampai di Wonokitri. Jadi mereka nyetir kadang nggak pakai rem. Jadi siap-siap saja kalau temen-temen dapet bangku paling belakang. Saya pernah ngerasain itu. Nah, saya sewa Daihatsu Xenia ini melalui aplikasi Traveloka seharga Rp320.000 saja. Belum termasuk BBM ya, dan buat tip driver. Nah, kita sudah sampai pemberhentian Tosari. Sekitar berapa jam? Dari jam 6 sampai pukul setengah 10 kalau nggak salah, sama makan ya. Nah, di sini kita disuruh nunggu sampai jam 10 karena jeep kita baru ada jam 10. Kita tunggu saja, di sini ada tempat ngopi, di sebelah situ ada kamar mandi, ada toiletnya. Jadi lengkap. Pagi itu sepi lengang suasananya memang. Hanya beberapa mobil saja yang parkir. Dulu ini rame banget. Nah, ini dia jeep kita sudah datang. Drivernya namanya Mas Pepen. Dari mana saya dapat jeep ini? Itu dari pusatwisatabromo.com. Nanti saya informasikan di kolom deskripsi bawah ya, kontaknya siapa, karena saya juga merekomendasikan untuk menyewa jeep ini. Nah, saatnya kita jalan ya. Setelah menunggu 30 menit di pemberhentian Tosari. Katanya sih ini sekitar 5 jam kita. Jadi nanti dari jam 10 sampai dengan jam 3 sore. Nah, teman-teman, di depan itu ada shuttle HS Damri. Nah, ini yang dari Malang ke Bromo. Jadi teman-teman yang mau naik HS silahkan dari Malang ke Bromo. Nomor telepon ada di deskripsi nanti ya.
Wow, di depan ada hotel megah sebelah kanan, kata drivernya. Sepertinya hotel ini masih baru karena terlihat yang dioperasikan masih beberapa kamar saja katanya. Nah, di samping saya sekarang adalah Mas Pepen, driver Jeep handal nih dia nih, Mas Pepen. Oh, ganteng orangnya, baik, ramah ya. Nanti selama 5 jam saya akan ditemenin Mas Pepen untuk mengelilingi tempat wisata di Bromo dan sekitarnya. Nah, kita belok ke kanan. Di sebelah kanan ini adalah pemberhentian Wonokitri. Saya dulu pernah di sini jam 2 pagi untuk menunggu bisa masuk ke dalam ya. Dari Wonokitri nanti kita akan langsung menuju ke gerbang ataupun loket dari Taman Nasional Bromo. Nah, kita akan memasuki pintu gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, di sini kita ditanyakan sudah booking atau belum. Kenapa? Karena pada masa pandemi ini jumlah pengunjung itu dibatasin kuotanya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini harus melakukan booking online terlebih dahulu. Tapi saya kemarin minta di bookingin sama teman-teman yang menyewakan Jeep ini langsung. Nah, ini dia websitenya itu bookingbromo.bromotenggersemeru.org. Jadi di situ teman-teman memasukkan nama penanggung jawab, jumlah orangnya berapa, disebutin di situ, tanggalnya kapan, jam berapa, terus nanti bayar di situ online. Jadi tidak ada yang bayar manual ya ceritanya ya. Jadi kalau lebih mudahnya kalau teman-teman sewa Jeep langsung aja hubungi penyewa Jeepnya seperti saya biar langsung dibookingkan. Nah, teman-teman pasti nanya berapa sih sewa Jeepnya, Mas? Nah, saya sewa Jeep di Huni Raya, nanti kontaknya ada di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau menghubungi itu harga mulai dari Rp499.000. Dapatnya apa sih di situ? Dapatnya itu antara lain nih Sunrise Point, kemudian Kawah Bromo, kemudian Pura Punten ya, dan Savana ya, itu dapatnya. Kemudian biaya masuknya berapa sih sekarang ke Bromo? Nah, biaya masuknya ke Bromo untuk hari kerja itu 29.000 yang meliputi PNBP 25.000 dan asuransi 4.000. Sedangkan untuk hari libur itu 34.000 teman-teman. PNBP-nya 30.000 dan asuransinya 4.000. Nah, kita sekarang menuju ke lautan pasir. Jadi dari atas terlihat seperti sungai. Saya pun tertipu oleh pemandangan ini. Saya kira sungai, ternyata enggak. Nah, di sini jalannya turunnya tajam, tapi ada pesepeda yang lewat sini. Saya bingung pulangnya lewat mana ya? Atau terbang kali ya?
Nah, kita sudah ada di lautan pasir, nggak ada sungai kan di sini kan. Yang ada malah banyak sepeda motor hari itu. Jadi motor matic pun banyak dipakai di sini ya. Hati-hati saja sih menggunakan motor matic di daerah yang turunannya tajam, nanti naiknya juga tajam. Terutama rem ya, remnya harus diperhatikan. Dari depan sudah terlihat Gunung Batok ya, tetangganya Gunung Bromo. Jadi kalau kita ke Bromo itu sampingnya ada Gunung Batok. Jadi bentar lagi kita akan ke parkiran lautan pasir yang berada tepat di Gunung Bromo dan Gunung Batok. Yap, itu dia Gunung Bromo sudah ada di depan mata. Nah, kita jalan kaki dari parkiran jeep ke Gunung Bromo itu lumayan jauh. Itu belum termasuk nanjaknya. Jadi kita olahraga, bener-bener olahraga. Tapi saat itu saya diikutin terus nih sama dua orang nih. Satu-satu bapak-bapak udah tua banget, sekitar usia 70-an lah, satu masih muda. Dia menawarkan tunggangan kuda pulang pergi dari parkiran jeep sampai ke bawah tangga nantinya. Mintanya 100.000 pulang pergi satu kuda. Saya tawar sama sekali tidak boleh katanya. Alasannya karena kudanya juga nyewa, dia harus setoran ternyata. Saya kira kudanya punya sendiri, tapi ternyata setoran. Nah, karena memang saya nggak bisa lihat orang, jadi saya bilang oke, ayo Pak, jalan yuk. Ternyata naik kuda itu ada tekniknya. Kalau jalanan turun kita harus apa, kalau jalanannya naik kita harus ngapain, ternyata ada tekniknya semua. Kalau salah katanya bisa jatuh. Nah, ini dia sulitnya medan kalau naik kuda. Ternyata lebih susah naik kuda daripada jalan kaki emang.
Tapi ya capek sih, capek jauh terus nanjak. Yang saya kagumi di sini adalah fisik dari bapak ini. Dia harus jalan pulang pergi naik gunung tiap hari, entah berapa kali sehari. Mungkin bisa 6 kali pulang pergi membawa kuda ya. Usia udah 65 tahun tapi tenaganya hebat banget. Saya kagum dengan bapak ini karena dengan usia yang menjelang senja masih kuat untuk mencari nafkah dengan menggunakan fisiknya. Nah, kita sudah di bawah kaki Gunung Bromo. Yang di sebelah samping tadi adalah Gunung Batok. Nah, terlihat di bawah betapa tingginya jalannya ya. Jalannya tadi tinggi cuman sampai ke tangga. Ini baru sampai tangganya Gunung Bromo, belum sampai Gunung Bromonya. Kita harus olahraga lagi naik tangga. Nah, ini tangganya menuju ke kawah Gunung Bromo. Ada nggak sih yang pernah iseng menghitung berapa jumlah anak tangganya ya? Saya sih boro-boro ngitung, ambil napas saja susah. Apalagi suruh ngitung, ntar 10 lupa lagi jadi 9.
Nah, kita sudah di atas Gunung Bromo. Nah, itu kawahnya. Dan siang itu tidak terlalu banyak pengunjungnya. Yuk langsung turun, gak kuat sama baunya belerang nih. Ya sudah naiknya engap, turunnya ngeri. Coba ini benar-benar olahraga fisik dan olahraga jantung.
Yep, dari pasir berbisik kita bisa mendengar mereka berbisik apa. Feeling saya sih bisiknya minta air dong karena nggak hujan katanya berapa hari ini ya. Nah, setelah ini kita akan menuju ke savana, kemudian ke Bukit Teletabis. Nah, siapa tahu di Bukit Teletabis kita ketemu Tinky Winky, Lala, Po. Satu lagi siapa ya? Nah, kita sudah sampai ke padang savana. Indah banget ya. Walaupun musim kemarau malah semakin bagus. Nah, kalau mau prewedding di sini aja. Tapi saya dengar info kalau melakukan pengambilan video dalam rangka apa namanya? Untuk mendapatkan uang atau untuk kepentingan tertentu dikenakan cas sesuai aturan yang berlaku. Jadi jangan kaget ya tiba-tiba dimintain biaya untuk pembuatan video. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat bahwa ini adalah Bukit Teletabis ya. Ada bukit, banyak bukit kecil dengan lapisan rerumputan yang gak terlalu tinggi, makanya disebut dengan Bukit Teletabis. Bener gak sih ya? Aku nggak tahu sih, tapi mirip sih film Teletabis tuh yang kartun ya, yang ada Lala, Bu, Tinky Winky. Satu lagi siapa ya? Aduh. Saya coba cari Teletubbiesnya nggak nemu di sini nih. Sampai saya lari ke atas bukit nggak nemu juga. Coba ya
Kalau di Bandung tuh ada yang di pinggir jalan pakai kostum macem-macem. Coba di sini ada kostum 4 orang tadi itu Teletubbies. Tambah rame tempat nih. Bener-bener bukit Teletubbies. Nah, kita ke destinasi terakhir kita yaitu Pananjakan. Ini tempat yang paling banyak dikunjungin oleh wisatawan ke Gunung Bromo pada pagi hari. Karena apa? Sunrise itu sangat indah di sini ya. Jadi kalau pas saatnya sunrise, banyak banget yang berjubel di sini. Nggak tahu kalau pas pandemi pagi hari, dini hari seperti apa, kita nggak tahu. Tapi saya datangnya siang. Jadi saat itu malah kabut jam berapa ya? Jam 2 siang itu kabutnya tebal banget. Jadi kita tidak bisa melihat pemandangan Gunung Bromo dari sini maupun Gunung Batok. Tapi kita bisa melihatnya nanti di Bukit Cinta, yaitu bukit di sebelahnya Pananjakan ini. Nah, benar saja jam 3 trip kita berakhir. Berarti benar 5 jam. Trip kita dari pukul 10 sampai pukul 15.00.
saatnya kita pulang. Jumpa lagi di tempat wisata lainnya, di jalan-jalan lainnya. Tapi entar dulu, kita punya cerita lain dari perjalanan ini. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan komen Vlogger KW.